Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi belajar. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Ambarita dan NPM saya 1901030101. Oke, saya akan memulainya. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Definisi yang lain tentang kondisi belajar adalah suatu keadaan yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengelolaan mental. Kondisi belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dialami siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Kondisi belajar dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kondisi internal. Kondisi internal adalah kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari suatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat proses transformasi. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal adalah situasi perangsang di luar diri si belajar. Kondisi belajar yang diperlukan untuk belajar berbeda-beda untuk setiap kasus. Begitu pula dengan jenis kemampuan belajar yang berbeda akan membutuhkan kemampuan belajar sebelumnya yang berbeda dan kondisi eksternal yang berbeda pula. Sementara faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan jasmani seseorang, misalnya tentang fungsi organ-organ dan susunan-susunan tubuh yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan kejiwaan siswa. Sementara faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi beberapa lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan guru, dan lingkungan masyarakat. Kedua, faktor non-sosial. Faktor non-sosial dibagi menjadi beberapa, yaitu kurikulum, media pendidikan, keadaan gedung, sarana belajar, dan waktu belajar. Cara mendiagnosa masalah belajar dan mengatasinya. Yang dimaksud dengan proses mendiagnosa adalah proses pemeriksaan terhadap suatu gejala yang tidak beres. Diagnosis masalah belajar dilakukan jika guru menandai atau mengidentifikasi adanya kesulitan belajar pada muridnya. Diagnosis masalah belajar dilakukan secara sistematis dan terarah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah belajar. 2. Menelaah atau menetapkan status siswa. 3. Memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar. Oke, baiklah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kondisi belajar. Terima kasih.